Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Pak Min di dari channel Belajar Fisika. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sertifikat untuk e-kinerja di PMM. Teman-teman semua, sama-sama kita ketahui bahwa PMM sekarang ada fitur baru, yaitu tentang pengelolaan kinerja. Nah, ini berdasarkan tentang Perdijen GTK dan surat edaran bersama antara Kepala BKN dan Mendikbud-Ristek-Dikti. Oke teman-teman, jadi kalau kita sederhanakan, maka untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan sesuai dengan e-kinerja PMM tersebut, itu ada 7 poin, yaitu tentang sertifikat topik, kemudian sertifikat, piagam, laporan, cerita praktik yang terbit di PMM, perangkat ajar yang terbit di PMM, dan kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Nah, dari setiap komponen ini, dari masing-masing tagihan ini atau dari masing-masing bukti dukung ini, itu poinnya beda-beda. Ada yang 4, ada yang 24, ada yang 128, macam-macam ya teman-teman. Tapi intinya adalah bahwa kita sebagai guru harus memiliki target dalam satu semester itu dalam meningkatkan kompetensi kita minimal 32, maksimum 128. Nanti teman-teman silahkan pilih mana bukti dukung yang diinginkan untuk rencana hasil kerja kita. Oke, nah, yang pertama fokusnya di sertifikat. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sertifikat saja, sertifikat yang cocok dengan PMM kita. Nah, di PMM itu memberikan pelatihan mandiri. Di sana banyak sekali pelatihan mandiri, topik-topiknya banyak. Hanya saja saya sarankan kepada teman-teman yang mau mengambil topik di pelatihan mandiri itu, sebelum mengambil topik silahkan buka di rapor pendidikannya dulu. Nah, di rapor pendidikan itu topik mana yang harus kita ikuti. Nah, topik itu yang kita ikuti di pelatihan mandirinya, selesaikan semua topiknya sampai dengan aksi nyata. Kalau aksi nyata kita lolos validasi, maka kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, bagaimana cara mudah untuk berhasil lolos validasi aksi nyata PMM, itu silahkan buka di video sebelumnya. Nah, selain itu, di sana juga nanti akan ada rekomendasi webinar yang harus kita ikuti. Nah, kalau kita ikuti sampai selesai, maka kita akan mendapatkan sertifikat. Dan karena ini sertifikat dari PMM, otomatis diakui oleh kinerjanya PMM. Oke teman-teman, berikutnya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kita itu sangat banyak melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita. Apakah itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Provinsi, kemudian BPPMP, BPGP, kemudian kementerian langsung, misalkan melalui direktorat-direktoratnya. Di sana ada direktorat SMA, direktorat SMP, direktorat SD. Di sana banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita, teman-teman. Jadi silahkan saja untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan catatan materi yang kita ikuti itu adalah sesuai. Kalau tidak sesuai, otomatis nggak diakui. Selain itu juga harus memperhatikan struktur materi. Jangan sampai pelatihan yang kita ikuti materinya nggak sesuai dengan bidang kita, kemudian struktur materinya tidak ada atau jumlah jamnya tidak ada, sehingga itu tidak diakui, teman-teman ya. Jadi perhatikan, pemerintah banyak melakukan pelatihan kepada kita untuk meningkatkan kompetensi, lihat kesesuaian dan struktur materinya. Kemudian pelatihan yang dilakukan oleh organisasi profesi. Nah, ini maaf, I-nya ketutup sama outline dari whiteboard ya. Jadi pelatihan yang dilakukan oleh organisasi profesi itu sertifikatnya juga diakui oleh PMM, teman-teman. Organisasi profesi kita kan guru, berarti anggota profesi guru. Apa saja? Contoh PGRI, nah, kemudian Ikatan Guru Indonesia atau IGI, kemudian HIPER atau
Asosiasi Guru Fisika Indonesia atau Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia dan lain sebagainya. Banyak sekali organisasi-organisasi profesi guru yang sudah mendapatkan atau sudah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Jadi secara legal mereka sudah berdirinya secara legal, jadi diakui. Jadi anggota profesi kita itu bukan satu-satunya PGRI saja, bukan. Jadi PGRI bukan satu-satunya organisasi profesi, tapi boleh yang lain, ada IGI dan lain sebagainya, teman-teman ya. Nah ya, kemudian pelatihan yang dilakukan oleh komunitas belajar atau MGMP atau MGBK atau kelompok kerja guru mata pelajaran misalnya. Jadi silakan saja. Misalkan teman-teman semua mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan dari komunitas belajar atau dari MGMP, silahkan saja diikuti. Yang penting kita yang harus diingat tentang kesesuaian dan struktur materinya, sehingga berapa jamnya minimalnya harus ada materi yang disampaikan sesuai dengan apa yang kita ampuh. Kemudian terakhir, pelatihan yang dilakukan oleh sekolah. Jadi sekolah pun juga sering sekali melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, kompetensi kita, misalkan melalui workshop, melalui HT. Sebaiknya diikuti dengan baik dan struktur materinya juga struktur materinya diperhatikan dengan baik. Itu teman-teman semua ya. Jadi silahkan saja diikuti semua pelatihan yang ada tersebut, sepanjang pelaksananya itu jelas, apakah itu oleh pemerintah, apakah itu oleh organisasi profesi, oleh sanggar atau oleh kelompok kerja atau oleh MGMP, MGBK ataupun oleh sekolah. Yang penting sesuai materinya, strukturnya ada. Nah, kalau seminar-seminar kan tidak ada strukturnya. Yang penting seminar itu sesuai. Contohnya tadi webinar oleh PMM itu juga diakui. Jadi kalau seminar kan otomatis tidak ada struktur materinya, tetapi karena materinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan tuntutan PMM, maka sertifikatnya juga diakui. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Oke, terima kasih. Jangan lupa sebelum kita tutup, subscribe dulu bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.